Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi pagi saya masih berbicara tentang satu topik yang saat ini saya masih berbicara tentang hal itu, dan ini adalah bagian lanjutannya. Nah, saudara, penting sekali untuk kita hidup dalam kebenaran firman Allah, sebab kita ada pada masa di mana gereja Tuhan harus benar-benar hidup benar, hidup dalam keabsolutan dari kebenaran firman Allah, ya. Kita nggak boleh lagi tawar-tawar, ya. Kita tidak boleh lagi hidup dalam keinginan kita semata, tapi kita harus benar-benar hidup dalam keinginan Tuhan. Saudara, hari ini kita masih kita masih ada pada suasana menghadapi pandemi yang belum selesai, ya. Bahkan beberapa hari terakhir kita di daerah kita ini pun kita sedang pemerintah kita sedang berusaha untuk mengatasinya, dan kita doakan supaya bangsa ini, our government, they working hard right now, and let us pray for our government so God can give them a wisdom. So we hope the pandemic is going to be end soon. Okay. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin kita tentang satu topik yang sangat penting buat kita, yaitu lahir baru, ya. Mari saya ingin kita membaca ayat pokok kita di dalam Yohanes pasal 3, ayat yang pertama sampai yang ketiga, ya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara bisa mengikuti, saya baca begitu semua. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak akan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan." Ya, dia seorang pemimpin agama Yahudi, dari Alkitab menyebutnya seorang Farisi, dan dia adalah seorang guru, dia adalah seorang hakim, dia seorang tokoh, ya. Dia memiliki status sosial, status keagamaan yang terpandang di zamannya. Lalu saudara, kita mengikuti dalam kisah ini bagaimana Nikodemus datang menemui Yesus, ya. Nikodemus datang menemui Yesus, tapi perhatikan baik, ada pengakuan saudara yang Nikodemus sendiri katakan bahwa setelah dia melihat pelayanan Yesus yang begitu luar biasa, dengan begitu banyak tanda yang mengikuti pelayanan Yesus, maka dikatakan bahwa tidak mungkin semua ini terjadi jika Allah tidak menyertaimu. Jadi sekali lagi ada satu pengakuan. Nah, yang menarik buat saya adalah ketika Yesus berkata ayat yang ketiga, Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu Nikodemus, aku berkata kepadamu Nikodemus," yang seorang pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi, seorang guru agama, seorang hakim, ya, dengan status pendidikan dan status sosial yang tinggi. Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang sorga. Saya bicara tentang suasana, atau saya bicara tentang menuju sorga. Saudara, berulang kali saya katakan kepada kita semua, penting untuk kita membangun satu paradigma dalam kehidupan iman kita, di mana pikiran kita itu benar-benar harus diubahkan kepada kebenaran firman Allah, di mana kita harus berorientasi kepada sorga, ya. Kekristenan itu harus memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki atau menikmati sorga mulia. Makanya saudara, penting sekali untuk kita hari-hari ini, untuk kita mengerti dan bertumbuh kepada kebenaran firman Allah, bahwa gereja Tuhan, bahwa orang percaya harus sampai kepada tujuan Tuhan, yaitu sorga. Makanya Yesus katakan begini, tidak ada orang yang sampai ke sorga, tidak akan ada orang yang dapat melihat kerajaan Allah kalau ia tidak mengalami sebuah proses kehidupan rohani yang Yesus katakan dilahirkan kembali. Kalau saudara kemudian membaca ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat, Nikodemus berkata begini, bagaimana mungkin, ya? Nikodemus sendiri berkata, bagaimana mungkin? Apakah saya harus masuk kembali ke kandungan ibuku? Ya.
Jadi saudara yang kasih, kita secara cepat kita bisa melihat di sini bagaimana seorang pemimpin agama, seorang tokoh agama, seorang Farisi, seorang guru dan seorang hakim, saudara, yang sebenarnya dia tidak, saya katakan tadi, dia memiliki pengakuan, tapi dia tidak benar-benar memiliki pengertian yang benar seperti apa yang Yesus maksudkan. Yesus bicara tentang lahir baru, kehidupan yang baru di dalam Tuhan, menjadi manusia baru, mengawali sebuah perjalanan rohani, benar-benar menjadi baru di dalam Tuhan, manusia baru, lahir baru. Nah, saudara, Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin semua itu dapat terjadi? Bagaimana mungkin saya harus dilahirkan kembali, sedangkan saya sudah setua ini? Ya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kalau saudara mengikuti pembacaan-pembacaan berikutnya, saudara, ya, kita menemukan ayat ke-9, Yohanes pasal 3, Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau, perhatikan, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan, statusnya sebagai guru agama, pemimpin agama, seorang Farisi, statusnya, saudara, status intelektualnya, pengalaman, pengetahuannya tentang Taurat tidak kemudian membuatnya mengerti sepenuhnya, secara sempurna tentang kehidupan rohani yang Yesus inginkan. Dia bertanya bagaimana mungkin, Yesus katakan, Yesus sendiri berkata kepadanya, engkaulah seorang pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Saudara, penting buat kita mengerti, memahami bahwa ternyata ini juga bicara tentang karakter kehidupan orang Kristen hari-hari ini. Banyak orang Kristen, banyak, kita harus mengakui itu, banyak orang yang bergereja, banyak orang yang melayani, banyak. Tapi seberapa besar, seberapa seriusnya mereka yang benar-benar telah mengalami sebuah proses kelahiran baru? Ingat, ya, Nikodemus di sini bicara mewakili representasi dari karakter kehidupan kekristenan yang hanya mengenal Tuhan secara budaya, ya, yang kehidupan imannya sudah hanya terikat kepada pengetahuan, keilmuannya tentang Tuhan, tapi sebenarnya tidak memiliki pengalaman yang pribadi dengan Tuhan, ya, tidak mengalami pengalaman yang sangat pribadi dengan Tuhan. Demikian hanya dengan Nikodemus. Jadi Nikodemus di sini sudah, sekalipun dia seorang tokoh pemimpin agama, tapi ia terjebak dalam cara berimannya kepada Tuhan dengan terikat kepada, saya katakan tadi, agama sebagai kebudayaan, ya, terikat kepada agama sebagai sebatas pengetahuan, ya, sebatas filosofi atau akal. Makanya tidak salah kemudian katakan engkau seorang pengajar tapi engkau nggak ngerti itu. Nah, pertanyaan yang sama kepada kelompok orang Kristen yang tidak benar-benar atau belum benar-benar mengalami proses kelahiran baru. Ingat, kelahiran baru akan menuntunmu kepada perjalanan yang lebih dalam di dalam Tuhan. Saudara, kita mengerti tentang istilah first step, ya, langkah awal, langkah pertama itu menentukan kita kepada langkah-langkah berikutnya, ya. First step itu menentukan kepada steps berikutnya, ya, kepada perjalanan yang lebih panjang, kepada keberhasilan. Tapi dengan baik, kelahiran baru adalah awal dan yang akan menuntunmu kepada first step. Sekali lagi saudara, first step menentukan perjalanan berikutnya, tapi kelahiran baru akan memimpinmu kepada langkah awalmu. Makanya saudara, kehidupan kekristenan harus tidak boleh tidak untuk ada pada proses ini. Ada pada pengalaman ini. Sekali lagi, tidak berarti bahwa orang punya pengetahuan, bahwa orang punya pengalaman, orang punya kemudian dia sudah lahir baru. Belum tentu, saudara. Belum tentu, ya. Ini Nikodemus bicara tentang hal itu. Pengetahuanmu tentang agama tidak kemudian tiba-tiba menunjukkan bahwa engkau lahir baru. Sebab, saudara, 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, 1 Petrus 1:23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya.
Kita dilahirkan baru oleh firman Allah. Saya sudah jelaskan itu tadi pagi di Golkos. Kita ini diubahkan, dipulihkan. Makanya penting sekali untuk kita hidup dalam firman Allah, oleh firman Allah. Ya. Sebab apa saudara? Firman Allah akan mengubah hidupmu. Firman Allah akan melahirkanmu kembali. Dan jika pengalaman dan kehidupanmu dengan firman Allah tidak membuatmu lahir baru, ada masalah dengan cara berimanmu. Jika firman Allah kemudian tidak membuatmu lahir baru, ada masalah dengan responsmu. Sebab makanya firman Allah, saudaraku, tidak hanya kita simpan dalam pikiran kita, tapi dia harus benar-benar hidup di dalam diri kita. Sebab kita percaya firman Allah pribadi Allah sendiri. Dan saudara yang kasih, manusia dilahirkan baru di dalam Tuhan melalui firman Allah, ya, melalui firman Allah. Makanya penting sekali saudara yang kasih dalam Tuhan, siapapun Anda, untuk benar-benar lahir baru. Saya katakan tadi bahwa lahir baru akan menuntunmu kepada langkah awal, langkah pertama. Dan langkah awal akan menuntunmu kepada perjalanan, kepada langkah-langkah berikutnya. Kita nggak boleh mengabaikan hal itu. Saudara, sampai pada bagian ini saya katakan kepada jemaat di Golkos, itu penting untuk kita pahami. Sebab kelahiran baru itu bicara tentang perubahan identitas. Ya. Apa yang dimaksud dengan perubahan identitas? Yang dimaksud dengan perubahan identitas adalah menjadi anak Allah. Dan perubahan identitas yang lain adalah kita menjadi warga sorga. Dan kemudian kelahiran baru diikuti juga dengan perubahan dari sifat-sifat dasar. Ada karakter yang diubahkan. Pada bagian ini saya bicara tentang adanya keinginan untuk bertumbuh. Ya, adanya keinginan untuk bertumbuh. Jadi orang yang lahir baru, dia memiliki keinginan untuk bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya. Dan keinginan itu dibuktikan dengan cinta ibadah, dengan karakter-karakter rohani lainnya. Kemudian orang yang lahir baru harusnya ada perubahan hidup, ya, harusnya ada perubahan hidup. Makanya firman yang kita dengar yang melahirkan baru harus benar-benar mengubahkan kehidupan kita. Nah, adanya perubahan sifat-sifat dasar bagi orang yang lahir baru, dia juga akan melayani Tuhan. Nah, Nikodemus seperti itu, saudara. Ya, Nikodemus seperti itu. Ya. Awalnya dia masih nggak ngerti, tapi kalau kita lihat Yohanes pasal 7, kemudian Yohanes pasal 19, kita lihat peran dari Nikodemus yang mulai berani di pengadilan, membela Yesus. Kemudian pasal 19 kitab Yohanes dikatakan Nikodemus melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan. Jadi proses pertumbuhan kita harus seperti itu. Makanya orang Kristen, ya, kekristenan kita harus tidak hanya boleh berhenti kepada pengetahuan, tapi kita harus benar-benar menghidupkan firman di dalam diri kita sampai firman itu melahirkan kita baru dan mengubahkan kita, menjadikan kita satu pribadi, ya, yang benar-benar berjalan kepada tujuan Tuhan, yaitu kerajaan sorga. Ya, ini harus menjadi tujuan kita. Kalau kehidupan iman kita hanya terbatas kepada keinginan akan kebutuhan di dunia, maka saudara, betapa kerdialnya iman kita. Kalau orientasi kita tertuju kepada surga, Allah menjamin kita karena kita anak-anak Allah. Orang yang lahir baru, dia mengalami atau menerima kuasa exousia, privilege, hak untuk menjadi anak Allah. Dan kita menjadi warga surga. Sampai di situ, saudara, pada bagian awal saya bicara di jemaat Golkos tadi. Mari kita lihat bagian berikutnya, saudara, untuk bagian lanjutannya. Menjadi dewasa artinya dia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Nah, gitu. Orang yang dewasa rohaninya terbangun satu sifat, ya, yang kuat di dalam dirinya adalah orang dewasa adalah orang yang mampu, mau tidak mau, dia dianggap mampu bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dia bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohaninya, dan dia bertanggung jawab mempertanggungjawabkan kehidupan rohaninya kepada orang lain, supaya orang lain bisa melihat Yesus dalam dirinya, juga dia memiliki pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi orang yang lahir baru akan menuntun dari perjalanan, saya katakan tadi, lahir baru kepada langkah awal kepada perjalanan berikut, dan dia harus hidup memiliki keinginan untuk bertumbuh. Orang yang memiliki keinginan bertumbuh adalah orang yang semakin dewasa, dan orang yang semakin dewasa adalah orang yang bertanggung jawab.
bertanggung jawab kepada pertumbuhan rohaninya, mempertanggungjawabkan iman kepada orang lain, dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pada titik usia yang dewasa, saudara, ada kebutuhan dan tuntutan. Ya, ada kebutuhan. Yang saya sebut kebutuhan dan tuntutan di sini adalah keintiman dalam persekutuan. Ya, orang yang sudah dewasa ada tuntutan dan kebutuhan, yaitu keintiman dalam persekutuan. Makanya hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang intimasi, yang dalam dengan Tuhan. Makanya saya pernah katakan bahwa hubungan dalam keluarga suami istri itu adalah miniatur sebenarnya, ya, dari hubungan gereja dan Tuhan. Betapa intimnya kita harus hidup di dalam Tuhan. Dan itu bukti kedewasaan rohani. Itu bukti kedewasaan. Memiliki keinginan untuk bertumbuh. Sebab dalam keinginan untuk bertumbuh itu akan diikuti dengan kebutuhan untuk intim dengan Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan. Untuk melekat dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, kemudian saudara, ketika orang-orang itu kemudian kita disebut orang yang dewasa, 1 Korintus 13 ayat 11 katakan begini. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi orang yang dewasa, dia harus progresif dalam kedewasaan spiritualnya. Harusnya begitu, ya. Sedangkan sifat-sifat kekanak-kanakannya itu harus semakin lama dalam perjalanan usia kedewasaan kematangan rohaninya akan semakin ditinggalkan, ya. Semakin ditinggalkan. Jadi orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang mulai meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Sudah, jangan kaget ada orang Kristen yang umurnya sudah tua banget, sudah janggotan mungkin, sudah putih rambutnya mungkin, tapi masih ada sifat-sifat yang masih kekanak-kanakan, ya, masih kekanak-kanakan, saudara, ya, masih sifatnya masih mau menang sendiri, gitu kan, ya, masih ada sifat-sifat yang tidak memuliakan Tuhan, ya, yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, sekali lagi, waktu kita lahir baru, Anda yang sudah lahir baru, lihat ke dalam diri kita. Itu saya ini kehidupan rohaninya seperti apa? Waktu Anda kenal Tuhan seperti apa? Ingat, kita sudah menjadi milik Tuhan, menjadi anak Allah, maka kita harus bertumbuh. Kita menjadi warga sorga, maka harus kita memiliki keinginan untuk bertumbuh. Waktu kita bertumbuh, kita menjadi dewasa, sekali lagi ada kebutuhan di situ. Orang yang dewasa, dia harus hidup intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dan itu adalah tuntutan, saudara. Dan orang dewasa disebut dewasa, saudara, artinya dia progresif dalam kedewasaannya dan mulai meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan, ya, sifat-sifat yang tidak memuliakan Tuhan. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan begini. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Makanya saya kaget kadang-kadang melihat orang-orang dewasa yang kemudian bercandanya pun bisa lebih parah dari anak kecil, ya. Orang yang sudah dewasa tapi ngomongnya, kotornya bahkan lebih berat dari orang dunia, saudara. Makanya, saudara, pikiran kita ini harus dibaharui di dalam Tuhan. Makanya kita ini dilahirkan baru oleh firman Allah. Firman Allah mengubahkan kita, memperbaiki, dilahirkan benar-benar menjadi manusia baru. Dari kehidupan manusia lama kita menjadi manusia baru. Dari manusia yang berorientasi kepada dunia, dia berorientasi kepada Kristus, kepada Tuhan. Tujuannya surga. Ya, hatinya berfokus kepada Tuhan. Dia memiliki keinginan untuk beribadah, melayani Tuhan. Ada perubahan-perubahan yang nyata dalam dirinya. Dan kita sebagai gereja Tuhan, gereja yang bertumbuh, kita harus sekali lagi progresif dalam kedewasaan kita untuk meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan dan memiliki pikiran, ya, pikiran yang dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani.
Dewasa secara lain tadi kita sudah bicara tentang tanggung jawab. Terbangun tanggung jawab spiritual di hadapan Tuhan, sesama, dan untuk diri sendiri. Terbangun satu keinginan yang kuat untuk terus bertumbuh. Ada keintiman dengan Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Mari, saudara, begitu banyak. Makanya saudara Yesus katakan kepada Nikodemus dalam pembacaan awal kita tadi, bahwa tidak ada orang yang akan melihat kerajaan kalau dia tidak benar-benar lahir baru. Sekali lagi, Nikodemus dia memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, tapi dia tidak memiliki kehidupan agama yang sebenarnya. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Kenapa? Kita nggak tahu. Mungkin karena pikiran yang belum dewasa. Tidak bisa mengerti arti dan makna dari kelahiran baru. Saya sudah melihat saudara perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari kehidupan pelayan-pelayan yang betul-betul memiliki kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, sudah diubahkan Tuhan. Saya senang sekali, saya bangga sekali saudara melihat pelayan-pelayan Tuhan yang diubahkan oleh Tuhan. Dan jemaat-jemaat Tuhan juga yang lain. Mari saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Sekali lagi, hari-hari ini kita tidak boleh lagi main-main. Hari-hari kita harus bertumbuh kepada kebenaran yang sepenuhnya. Firman yang kita terima akan melahirkan kita baru, menjadikan kita manusia baru. Firman lahir lewat firman, air dan roh, kata firman Tuhan. Saya katakan jemaat Golgos tadi pentingnya baptisan air, ya, untuk kita dilahirkan baru di dalam Tuhan, mengalami proses pendewasaan di dalam Tuhan. Saudara, kita tidak mungkin bisa dewasa kalau kita nggak pernah lahir baru. Ya. Kita tidak mungkin jadi dewasa kalau kita nggak pernah lahir baru. Mungkin Anda berkata, bagaimana mungkin? Saudara yang kasih dalam Tuhan, pemimpin agama, kata Yesus, belum lahir baru. Justru sehingga Yesus menegur Nikodemus, kamu guru agama, kamu pengajar, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti tentang hal itu? Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini firman Allah datang kepada kita untuk kita belajar memahami akan panggilan Allah dalam kehidupan kita dan tujuan Allah dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menikmati, saudara. Dan saya katakan tadi pagi di Jemaat Golgos, ketika kita diangkat menjadi anak, menerima hak, ya, privilege sebagai anak Allah, karena proses kelahiran baru, apapun boleh terjadi, Allah bertanggung jawab atas semuanya. Tuhan bertanggung jawab atas semua. Kenapa? Karena kita jadi anak Bapa di sorga. Status kehidupan rohani kita benar-benar totally berubah. Dan ketika kita lahir baru, kita tuntut kepada langkah pertama. Langkah pertama kepada langkah-langkah berikutnya. Perhatikan baik. Jika Anda belum berani mengorbankan benarmu untuk kebenaran bersama, maka itu artinya belum dewasa. Orang yang egois. Orang yang egois. Makanya penting sekali, saudaraku, pikiran kita benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Ada orang yang cara berpikirnya paradoks, saudara, ya. Selalu melihat sisi yang sebaliknya, saudaraku. Dan mempertahankan itu. Ketika semua orang sepakat, dia selalu muncul dengan sesuatu yang berbeda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam konteks kita bicara tentang kebenaran tidak boleh ditukar dengan apapun juga. Kebenaran adalah satu perspektif sorga di mana kita harus bertumbuh secara dewasa di dalamnya. Kita harus diubahkan, dipulihkan, sifat-sifat kita harus menampak. Firman yang Anda dengar harusnya mengubah kehidupanmu. Jika tidak, responsmu bermasalah, imanmu bermasalah. Dan hal berikutnya, saudara, ya, orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa, Ibrani pasal 5 ayat 14 dikatakan begini. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Alkitab menceritakan tentang, perhatikan baik, orang yang dewasa, dia memiliki panca indera yang terlatih. Ya. Orang yang dewasa adalah orang yang terlatih. Perhatikan hal ini. Dan tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita secara spiritual, kita adalah pribadi yang terlatih? Sebab saudara, pemahaman kita untuk mengerti apa yang dimaksud dengan terlatih
akan menentukan bagaimana kita mampu membedakan antara kebenaran dan kejahatan, kata firman Tuhan. Akan menentukan kita mengerti mana baik, mana buruk, saudara. Dan orang yang sudah dewasa, karena dia adalah orang yang terlatih, dia akan sangat mudah membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Dan tidak hanya untuk itu. Alkitab katakan, orang yang terlatih makanan keras. Ya. Dia makan makanan yang keras. Ya, dia terlatih. Dia cakap kebutuhan makanan keras. Dia mengerti bahwa dengan makanan yang keras itu, jika kita membandingkan dengan makanan bayi dan makanan orang dewasa, adalah untuk memberi dia kesehatan. Memberi dia stamina rohani. Memberi dia kekuatan, energi rohani. Dikatakan makanan keras. Saudara, makanan keras di dalam firman Allah itu selalu bicara tentang teguran. Ya, bicara tentang teguran. Kenapa? Karena itu tentang soal pemulihan hati dan pikiran. Jadi yang dimaksud dengan makanan keras itu khotbah yang disampaikan, kemudian khotbah itu bentuknya teguran. Nah, orang yang sudah dewasa rohani, dia akan mudah, karena dia terlatih, dia akan menangkap teguran itu. Justru dia mengambil positifnya, teguran itu justru membentuk kehidupannya, semakin dewasa dalam pemikirannya, untuk menanggalkan sifat kekanak-kanakannya, sehingga dia semakin terlatih setiap hari, untuk bisa membedakan mana boleh, mana tidak boleh. Haleluya. Itu kehidupan kita di dalam Tuhan. Itu yang Yesus maksudkan. Engkau harus lahir baru untuk engkau bisa melihat, menikmati kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah hanya menjadi tujuan dari orang-orang yang dewasa rohaninya. Sebab hanya orang yang dewasa rohaninya yang memiliki keinginan untuk meraih dan mengalami itu. Hanya orang yang dewasa rohaninya yang mau hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Hanya orang yang rohaninya dewasa yang mengerti setiap perkataan-perkataan Tuhan. Hanya seperti Nikodemus, Yesus berkata, kamu pengajar, kamu gak ngerti. Tapi dia menangkap itu sebagai teguran. Dia menangkap itu sebagai makanan keras, tapi makanan yang menyehatkan dirinya. Sehingga pada akhirnya dia menjadi pribadi yang diubahkan, mau melayani Tuhan. Kalau kekristenan kita masih menginginkan perkataan-perkataan yang apa sifatnya, saudara, yang hanya menyenangkan telinga, saudara. Alkitab katakan akhir zaman orang senang dengan berita-berita yang menyukakan telinga. Orang gak suka dengan teguran. Orang gak suka dengan perkataan-perkataan yang membangun kehidupannya. Semuanya atas dasar kalau bisa menyenangkan telinga. Nah, saudara, saya percaya saya sedang berbicara kepada orang-orang yang terlatih saat ini. Anda adalah orang yang terlatih, kita semua orang yang terlatih, orang-orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Orang-orang yang statusnya berubah. Statusnya adalah warga kerajaan Allah. Statusnya adalah anak Allah. Bapa bertanggung jawab. Dan karena dia adalah anak Allah, dia memiliki DNA sorga. Dia memiliki kesukaan sorga. Dia mencintai Tuhan. Dia berkata, Tuhan adalah bagianku. Dia berkata kepada Tuhan, satu hari di pelataran Allah jauh lebih indah dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Itu orang yang lahir baru, yang bertumbuh, yang mengerti kehidupan imannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan tadi pagi, di neraka mungkin akan banyak orang Kristen. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang benar-benar belum lahir baru. Kita berharap supaya orang-orang Kristen yang belum lahir baru bisa dipulihkan kembali untuk mengalami proses kelahiran baru. Supaya pada waktunya kita akan bersama-sama di kerajaan sorga yang Allah inginkan. Siapapun Anda, jika Anda tidak hidup dalam kebenaran firman Allah, siapapun Anda, kalau Anda tidak berubah oleh firman Allah, kalau Anda tidak benar-benar lahir baru, Anda tidak dapat bertumbuh dengan baik, tidak dapat bertumbuh dengan benar. Anda tidak akan memiliki keyakinan yang kuat tentang apa sebenarnya dan bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Haleluya.
Miliki keinginan untuk menikmati makanan-makanan rohani yang sekalipun dalam bentuk teguran. Makan itu kalau itu kebenaran. Terima itu sebagai kebenaran. Supaya kita dapat diubahkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa semakin kuat. Haleluya. Semakin kita menikmati makanan rohani yang dari Tuhan, sekalipun rasanya mungkin menyinggung kita, menyinggung ego kita, tapi kalau kita nangkep positifnya, simpan itu akan mengubah hidupmu. Itu akan mengubah hidupmu. Itu akan membuatmu dewasa. Itu akan membuatmu terlatih. Itu akan membuatmu bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Allah mengasihi kita semua. Allah mencintaimu. Allah mencintai kita semua. Dan Allah ingin supaya kita tidak terjebak pada pikiran-pikiran duniawi. Pikiran-pikiran keagamaan yang hanya hidup secara budaya. Pikiran-pikiran keagamaan yang hanya hidup dengan keilmuannya. Pikiran-pikiran agama yang hanya terbatas pada pikiran-pikiran filosofinya. Tapi dia tidak bertumbuh dalam pengalaman keintiman dengan Tuhan. Ini yang harus kita kejar. Miliki persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan hanya ingin bersekutu dengan orang-orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Mari, saya ingin mengajak saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini, sebentar kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya semua Anda, jemaat Tuhan, saya percaya Anda adalah orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang terlatih. Terima, nikmati. Biarlah firman-Mu, firman Tuhan mengubah kehidupanmu. Mengubah kehidupan karaktermu. Mengubah sifat-sifatmu. Menjadi manusia yang dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa adalah orang yang mengerti hati Tuhan. Orang yang dewasa adalah orang yang hatinya terbuka untuk Tuhan. Mau apapun dengan Tuhan. Saya senang pelayan-pelayan Brisbane. Mau apapun yang namanya pelayanan, mereka suka cita. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus melihat setiap jeri lelamu. Biar Anda bertumbuh terus dalam karakter rohani ini. Dan pasti pada waktunya, apakah Allah akan membiarkan kita? Tidak. Allah mengasihimu. Jika kasih Allah itu nyata dalam diri kita, Allah tidak akan membiarkan kita. Dia Tuhan di atas segalanya. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya mengajak kita semua saudara mempersiapkan perjamuan Tuhan masing-masing di rumah masing-masing saudara. Saya rindu supaya hari ini gereja Tuhan, dalam sekalipun kita masih dalam pelayanan online, bahkan dalam production kita hari ini sangat agak terbatas dibandingkan dengan waktu sebelumnya, tapi tidak mengurangi berkat Tuhan buat kita hari ini. Kita tetap akan mengadakan perjamuan Tuhan. Dan mari saudara yang kasih dalam Tuhan, tanyakan ke dalam diri, apakah firman yang Anda terima sudah mengubah hidup? Apakah firman yang Anda terima Anda sudah responi dengan baik? Apakah firman yang Anda terima itu telah membentuk kehidupan Anda semakin dewasa? Ini kelahiran baru akan memimpinmu kepada langkah awal. Langkah awal akan menuntunmu kepada langkah berikutnya. Betapa pentingnya kelahiran baru itu. Kita semua harus lahir baru di dalam Tuhan. Harus lahir baru di dalam Tuhan.